Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berkumpul kembali ya dalam kajian Senin malam bersama Ustadz Munir Hasan Ali dalam keadaan sehat walafiat, dan tak lupa rasa syukur kita limpahkan dan kita ucapkan atas syukur dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tak lupa salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sallu wassalim. yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang saat ini. Baik, sebelum saya buka ke kajian Senin malam ini, kita sedikit reminder dari sebelumnya, mengingatkan kembali bahwa kita sudah mendapatkan 8 poin orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Semoga dengan diingatkan kembali bisa terus kita terapkan dan terus kita jaga sampai ke depannya. Oke, baik, yang pertama mungkin itu ada seperti biasa orang yang sebelum tidur dalam keadaan suci. Kemudian orang yang duduk menunggu sholat di masjid dalam keadaan suci. Orang-orang yang sholat di saf terdepan. Orang-orang yang berada di posisi kanan imam. Orang-orang yang selalu menyambung syaf. Orang-orang yang berjamaah dan konsentrasi mengikuti imam, serta mengucapkan amin mengikuti imam. Kemudian menjaga sholat subuh dan asyar berjamaah, di mana malaikat memohonkan ampunan di waktu tersebut dan juga merupakan tempat malaikat bertukar ini ya, sip kalau kata Pak Ustadz kemarin. Kemudian para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu kali solawat, para malaikat mendoakan 70 kali solawat, dan Allah juga begitupun sama. Kemudian kita juga dapat dipermudah dalam segala urusan ketika kita terus bersolawat. Baik, mungkin kita tidak sabar ya menanti keterusannya dan lanjutannya dari orang-orang yang didoakan oleh malaikat. Baik, sebelum memulai kajian, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya mungkin akan saya serahkan langsung kepada Ustadz untuk mengisi tausiahnya. Baik, dipersilakan Ustadz. Ya, terima kasih Mas Indra Suparlan. Sudah dibuka dan diringkas ya apa yang telah kita bahas pada pekan yang lalu. Mudah-mudahan kita selalu ingat dan selanjutnya kita bisa mengamalkannya. Dan insya Allah amalan-amalan itu ringan, ya. Tapi sekalipun ringan, kalau enggak ada keinginan yang kuat ya sama juga bohong, ya. Makanya mari kita niatkan ketika belajar atau mencari ilmu itu bukan untuk sekedar menambah wawasan, tetapi lebih dari itu untuk bisa mengamalkan ilmu itu. Nah, ketika kita mengamalkan satu ilmu, disitulah sesungguhnya nilai tambah. Apa gunanya tambah ilmu tapi nggak tambah kebaikannya? Ya, gunanya kita belajar mencari ilmu itu adalah supaya kehidupan kita, kualitas kita semakin baik. Itu harus diamalkan. Ada kata mutiara dalam bahasa Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamar. Ilmu yang tidak diamalkan itu ibarat pohon yang tidak berbuah. Subur, rimbun gitu kan, tapi nggak berbuah. Ada yang punya pengalaman?
nanam mangga, ternyata daunnya doang yang lebat, nggak ada buahnya. Tentu orang ketika nanam mangga, rambutan, kelengkeng, ya, dan lain sebagainya, yang paling diharapkan apa? Pohon itu bukan berdaun. Ya. Ya, jadi ibaratnya seperti itu. Maka untuk bisa berbuah pohon itu kan butuh apa? Butuh ya pupuk khusus buah, butuh treatment ya. Kadang kalau perlu pohon itu harus dilukai, buka kulitnya itu. Ya. Biasanya kalau kebanyakan daun, kebanyakan dahan, itu susah buahnya. Begitu juga tantangan orang kebanyakan ilmu. Ini kadang ngamalinnya yang repot. Makanya kita sedikit demi sedikit langsung kita amalkan. Itu seperti pohon yang berbuah. Kalau berbuah, Masya Allah, manfaatnya banyak. Bunganya aja itu ketika berbunga itu menenteramkan, menenangkan orang, menyenangkan. Apalagi bunga itu kemudian berubah menjadi pentil. Bakal buah itu ya. Itu orang ngelihat sudah senang kan. Punya pengalaman nggak nanam pohon. Apalagi mulai berkembang. Bunganya, buahnya lebat. Apalagi menjelang masak. Matang. Masya Allah. Jadi itu keindahan orang yang punya ilmu dan kemudian mengamalkannya. Makanya kalau kita dapat yang ringan-ringan, apalagi pahalanya besar, alangkah baiknya kalau segera kita amalkan. Yang paling terakhir kemarin adalah memperbanyak sholawat. Ya. Keutamaannya apa? Kita mendapatkan sholawat dari Allah, sholawat dari para malaikat, bahkan dilipat gandakan. Ya. Dan Masya Allah, sholawat itu bisa menjadi terapi pikiran-pikiran yang berat, ya, menghadapi berbagai masalah kehidupan, bahkan urusan dunia maupun urusan akhirat akan Allah mudahkan kalau kita memperbanyak sholawat. Dan di dalam riwayat lain Nabi juga katakan orang yang paling dekat dengan aku kelak di surga itu siapa? Orang yang terbanyak sholawatnya. Jadi nanti orang-orang yang dekat dengan Nabi itu dicek, atau orang yang berhak mendekati Nabi itu dicek. Dulu ketika di dunia sholawatnya berapa ini? Berarti tergantung jumlahnya ya. Kalau jarang-jarang ya masalah ring berapa itu? Jauh banget dengan Nabi. Sementara manusia dari sejak zaman Nabi sampai sekarang berapa miliar? Ya, siapa yang akan paling dekat dengan Nabi? Ya, di antara manusia itu nanti dilihat kalkulasinya. Paling banyak sholawatnya ya berhak mendekat dengan Nabi. Kalau yang nggak sholawat, lupa, ya, jauh, kasihan. Ya, pengen ketemu idolanya, pengen mendapatkan syafaat dari Nabi, maka harus kita perbanyak sholawat. Di dunia dimudahkan urusan, di sana bisa ketemu dengan Nabi. Nah, insya Allah kita perbanyak sholawat ya. Apalagi masa pandemi atau pasca pandemi ini dampaknya kan luar biasa kan?
macam-macam. Dampak sosial, dampak ekonomi, luar biasa. Ini salah satu terapinya apa? Memperbanyak sholawat. Di samping kita berusaha. Insya Allah dilancarkan, dimudahkan urusan kita. Amin ya Rabbal. Sepekan ini udah sholawat berapa kali? Enggak gitu ya. Apa enggak ada yang dihitung? Ya, harus ada komitmen. Misalnya sehari saya mau baca sholawat 100 kali. Saya tidak akan tidur sebelum baca sholawat. Berapa? 1000 kali misalnya. Ya. Alhamdulillah. Berikutnya, orang yang akan didoakan oleh para malaikat adalah orang yang di pagi harinya mau berinfak. Ya. Ini terasa asing mungkin ya. Pagi-pagi kok suruh berinfak gitu ya. Justru pagi itu. Pertama malaikat mendoakan. Kedua pagi itu banyak orang butuh. Ya. Ya, butuh kan? Bangun tidur pada banyak orang lapar, betul nggak? Iya, coba kalau kita pagi-pagi nganter makanan ke tempat orang. Atau ide yang luar biasa sekarang ini berkembang masjid-masjid. Ada habis subuh itu, habis kajian subuh, ada subuh berkah. Ngasih makan, itu luar biasa. Minimal gorengan ya. Jangan lupa cabenya. Kopi, Masya Allah. Subuh berkah itu luar biasa. Di antara berkahnya apa? Insya Allah masjidnya semakin rame. Coba kalau satu masjid setiap hari menyediakan 1000 porsi. Insya Allah dijamin masjidnya ramai. Dari mana 1000 porsi? Itu kan komplek ramai, orang kaya semua. Tinggal dimintain, kasih hadis ini. Bahwa barang siapa yang di pagi hari berinfak, maka didoakan malaikat. Ya. Infak itu macam-macam kan? Bisa ngasih duit, bisa ngasih makanan, bisa pakai tenaga. Yang nggak punya duit, bantu aja. Nganter makanan, nyiapin makanan. Atau bisa sedekah ilmu. Ya. Atau pagi-pagi bisa transfer. Paling gampang sekarang infak sedekah itu ya. Medianya cukup banyak. Yang penting ada saldo. Ya. Ini bisa kita jadikan sebagai sebuah tips. Ya. Sebagai sarana untuk memancing apa? Balasan dari Allah. Kenapa? Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma sholli wa sallim. Hadis riwayat Imam Bukhari ya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Kita tolong pintunya ditutup aja, Pak Heru. Karena Pak Heru udah datang, tolong pintunya karena yang ditunggu dari tadi Pak Heru. Heru Fakhruddin. Jadi artinya, perhatikan hadis ini, tidak ada suatu hari pun, berarti setiap.
ketika seorang hamba melewati paginya, pagi itu berarti dari terbit fajar, sholat subuh itu, sampai terbit matahari. Kecuali akan turun, datang dua malaikat. Malaikat kepada setiap kita, ya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan malaikat yang satunya lagi berkata atau berdoa, ya Allah, berikanlah kerusakan, kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya atau orang-orang yang bakhil. Ini jangan-jangan rezeki kita ini seret, jarang sedekah subuh. Jangan-jangan urusan kita ini susah. Rezekinya dipatok ayam. Ya, jangan sampai ayam lebih, maksudnya itu ungkapan itu jangan sampai kita keduluan ayam gitu loh. Malu sama ayam. Ayam aja pagi-pagi udah teriak-teriak mencari nafkah. Kita malah belum bangun atau tidur lagi. Itu apa namanya? Kalah sama ayam semangatnya. Mungkin cocok disebut ayam sayur itu kali ya. Ya, siap dimasak aja itu. Jangan ayam yang dipotong itu. Yang pada malas-malas di pagi hari aja itu yang dipotong. Jadi dalam hadis ini, Masya Allah, peluang. Ya. Peluang luar biasa. Peluang waktu subuh. Dua malaikat mendoakan. Yang satu mendoakan baik, yang satu mendoakan buruk. Nah, hati-hati nih makanya ini. Pagi-pagi minimal kita sedekah apa gitu kan. Bikinin kopi, bikinin teh untuk istri, ya. Biasanya yang bikinin teh istri apa suami? Belum beristri. Nasib mulai. Nggak ada yang buatin dan teh. Buat sendiri ya. Buat sendiri kasih kamar sebelah tetangga kos. Misalnya berbagi. Atau malam-malam beli apa begitu besok pagi bagi. Itu luar biasa. Didoakan oleh malaikat, ya Allah berikanlah ganti. Maksudnya beri ganti itu apa? Ya. Semoga Allah mengganti yang lebih berlipat ganda. Dan diberi pahala kelak di akhirat. Di dunia diganti, di akhirat mendapatkan balasan. Ini terapi ini. Terapi apa? Kesusahan. Terapi kemiskinan. Ya, kita coba. Ya. Dengan melaksanakan sedekah subuh dengan berbagai macam cara sesuai dengan kemampuan kita. Masya Allah. Jadi di pagi hari itu kita sudah suruh berlomba. Ya, ada doa malaikat. Di samping ada doanya malaikat, ada doanya Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah SAW berdoa bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Jadi waktu pagi itu waktu penuh berkah. Didoakan oleh Rasulullah SAW, umat ini mendapatkan berkah di waktu untuk siapa? Untuk yang ngorok, apa untuk yang beraktivitas? Untuk mereka yang sholat subuh berjamaah, ya,
untuk mereka yang membaca zikir, untuk mereka yang segera bekerja, untuk mereka yang mau menolong sesama, pagi-pagi sudah berinfak, bersedekah. Didoakan oleh Rasulullah sekaligus didoakan oleh para malaikat. Ini waktu yang paling indah, waktu yang paling berkualitas, waktu yang mahal. Ya. Ini jangan kita lewatkan. Ya, pagi-pagi itu. Sebenarnya gampang ya. Transfer aja setiap pagi, transfer siapa gitu. Ya. Paling gampang diem-diem lagi transferin. Ya. Bisa dalam bentuk tadi makanan atau apa gitu ya. Ngasih sedekah sesuai kemampuan. Insya Allah itu akan melapangkan rezeki kita. Karena yang doain langsung malaikat. Ya Allah ganti dia. Ganti yang lebih baik. Ganti yang berlipat ganda. Ganti dengan pahala di akhirat. Alangkah indahnya kalau di pagi hari itu kita bisa manfaatkan untuk bersedekah. Ini rahasia apa? Rahasia keberkahan. Rahasia mendapatkan kelimpahan. Yakin, ya? Yakin karena ini sabda Nabi. Didoain malaikat. Makanya alangkah indahnya kalau pagi-pagi itu punya jadwal infak sedekah. Yang sholat jamaah di masjid, pasti di masjid ada kotak amal kan? Jangan kotak amalnya diangkut, tapi diisi. Bawangnya berapa? Yang merah juga bagus itu. Kalau nggak ada yang merah ya biru. Iya. Kan banyak itu kan. Kalau nggak ada ya yang bawa pedang itu. Ya. Timurah. Jadi insya Allah bersedekah itu tidak mengurangi harta kita. Kenapa? Sedekah kita didoakan malaikat untuk diganti, bahkan dilipat gandakan. Harta kita nggak akan berkurang. Ya? Setuju nggak? Iya harus. Nggak setuju ya. Gitu ya. Bahkan pengertian kholafan itu, para ulama ada yang mengatakan bahwa kholafan itu artinya ganti yang lebih banyak, yang sangat banyak. Ya Allah berikanlah ganti yang berlipat ganda. Ketika hambamu pagi-pagi mau berinfak, bersedekah. Sebaliknya, naudzubillah, yang nggak mau bersedekah, yang pelit, didoakan jelek sama malaikat. Ya Allah, hancurkan, rusakkan orang-orang yang menahan, orang-orang yang tidak mau berinfak, orang-orang yang pelit. Ya. Berarti di sini kita dapatkan pelajaran juga. Waktu paling bagus untuk berinfak itu kapan? Waktu subuh. Waktu paling bagus itu apa? Waktu subuh. Tadi kenapa alasannya? Ya waktu subuh ini banyak orang butuh. Kalau semalam sebelum tidur mungkin mikir, wah punya utang punya ini ya. Bangun tidur ingat lagi. Ya enggak? Sempat tidur alhamdulillah lupa utangnya, lupa tagihan, lupa ini. Tapi bangun tidur pasti yang diingat apa? Tanggungan, cicilan. Lah ini kalau saudaranya punya perhatian, masya Allah, tanya tuh WhatsApp di grup saya, siapa pagi ini yang memerlukan gitu kan, indah banget itu ya, kayak di surga ya.
Ya, insya Allah kalau gitu kita hadirkan di sekarang, kita bisa jadi calon penghuni. Coba di grup tanya, siapa teman-temanku yang pagi ini yang masih punya utang atau belum bisa membayar cicilan gitu. Tanya. Ntar kalau dijawab, oh iya, sama dengan saya gitu ya. Paling tidak saling berbagi. Minimal doakan, saya doakan bagi hari ini yang kesulitan ekonomi, dimudahkan oleh Allah, yang dagangannya nggak laku, belum laku, dilancarkan oleh Allah. Gitu dong, tanya. Siapa pagi ini yang punya masalah ya? Insya Allah saya bisa membantu. Minimal bantu doa. Doa itu juga sedekah. Ya. Insya Allah. Coba buktikan besok. Siapa pagi ini? Pagi-pagi. Lah, syukur-syukur kalau kita benar-benar punya. Namanya juga teman dekat ya, saudara. Bantu. Ini saya ada sedikit infak, ada sedekah ini bagi mereka, bagi kalian yang punya butuh, boleh di Wapri nomor rekeningnya gitu. Masya Allah. Kenapa? Ngejar doanya malah malaikat. Insya Allah. Masih 50.000 bakal dilipat ganda. Kan asal yakin aja ya. Bisa bagi insya Allah diamalkan ya. Insya Allah. Amin. Ya. Ini salah satu rahasia ya. Rahasia umum untuk kemudahan kita dalam masalah rezeki. Ngandalin doa malaikat. Kalau doa malaikat pasti tembus. Ya, doanya malah malaikat. Jadi caranya begitu. Catat baik-baik ya. Siap. Apalagi di dalam Al-Quran, surat Saba. Ada Saba. Saba. Baru datang pas. Surat Saba ayat 39. Mesti namanya Saba, harus hafal surat Saba. Surat Saba itu surat keberapa? Masya Allah. Surat ke-33 Pak? Oh, dia karena namanya ya. Al-Quran surat 34 itu surat Saba. Saba itu negeri di mana? Mana? Pondok Kopi. Negeri di Yaman ya. Karena ada Ratu Saba. Siapa nama Ratu Saba? Ratu Jadi dalam ayat yang ke-39 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Ya? Dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Jadi jangan takut. Apalagi infaknya di waktu gantinya dilipat gandakan oleh Allah. Karena didoakan malah, ya Allah lipat gandakan balasanmu ya Allah. Ya ini rahasia ya. Rahasia apa? Rahasia umum. Rahasia lancar rezeki. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira berikutnya adalah, ini semua kabar gembira ini. Amalan-amalan yang unggulan ini. Ringan, mudah, tapi berat balasannya. Didoakan malaikat. Masya Allah. Satu lagi,
Satu lagi Indra. Apa? Siapa yang akan didoakan oleh malaikat? Yaitu orang yang mau mendoakan saudaranya secara diam. Sembunyi-sembunyi. Masya Allah. Didoakan atau diaminkan malaikat doa itu, dan malaikat itu berdoa, semoga Allah memberikan kepadamu hal serupa. Ini rahasia lagi. Rahasia apa? Rahasia doa cita-cita kita terkabul. Jangan egois berdoa itu ya, individualis. Ya Allah, berikan padaku, istriku, anakku. Ya, jangan kasih yang lain ya Allah. Kacau itu. Ku semua. Diketawain sama malaikat. Ya, diketawain malaikat. Wah, ini enggak aku aminkan. Ya. Jadi ada riwayat hadisnya ini. Ya. Ada riwayat hadis. Ya. Hadis ini riwayat Muslim, hadis sahih. Ada seorang namanya Sofwan. Atau Ibnu Abdillah bin Sofwan. Ya. Ya, dari Sofwan adalah Ibnu Abdillah bin Sofwan, budaknya Ad-Darda. Ia berkata, saya memasuki kota Syam, lalu menemui Abu Darda. Abu Darda ini sahabat, di rumahnya. Namun aku tidak mendapatkannya kecuali Ummu Darda, istrinya. Lantas ia bertanya, apakah engkau hendak melaksanakan ibadah haji tahun ini? Lalu saya menjawab, iya. Ia berkata, berdoalah kepada Allah untuk kebaikan kami, karena Nabi SAW bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabah. Inda ra'sihi malakun muwakkal kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithli. Yang artinya doa seorang muslim untuk saudaranya secara gaib, sembunyi. Maksudnya sembunyi itu apa? Tidak ini. Misalnya kalau terang-terangan itu, Indra kamu saya doakan enteng jodohnya. Ini terang-terangan. Tapi lebih manjur lagi kalau saya doanya diam. Dia enggak tahu itu maksudnya, enggak dengar atau di tempat lain gitu. Ya. Walaupun di awal si Indra ini minta doa pada saya gitu. Saya doakan saya ya. Doa itu lebih manjur ketika saya doainya enggak di depan dia. Di lain waktu, lain kesempatan, diam-diam tanpa didengar oleh dia. Karena doa seperti ini yang dengar malah malaikat. Ya. Ada malaikat yang diutus setiap kali doa itu. Tentu doa kebaikan ya. Maka malaikat tersebut akan mengucapkan amin. Diaminkan malaikat. Dan malaikat berdoa walaka bimithlin. Dan bagimu hal serupa. Didoakan malaikat. Ya. Nah, ini enggak selesai di sini. Kemudian siapa ini? Sofwan ini berkata, setelah itu aku pergi ke pasar dan di sana saya bertemu dengan Abu Darda. Tadi di rumah ketemu istrinya.
Pergi ke pasar, oh ternyata Abu Darda ada di pasar. Ternyata ia pun mengatakan seperti itu kepada saya. Bahwa beliau, Abu Darda, mendengar sabda ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi-lagi rahasia. Rahasia dikabulkan doa kita, cita-cita kita, yaitu dengan cara mendoakan orang lain. Ya. Bahkan dulu para salafus soleh itu kalau ada hajat, ada keperluan, ya udah mendoain orang aja yang banyak. Enggak doain dirinya. Doain orang aja. Mengutamakan orang lain dalam doanya. Justru dengan begitu doanya dikabulkan, ya. Ini keuntungan mendoakan orang. Doa kita menjadi makbul baik untuk orang itu maupun untuk diri kita. Ya. Ibarat kata kita nggak menunjukkan, nggak menonjolkan, nggak memintakan diri sendiri, tapi mendoakan orang, itu akan mantul, akan kembali kepada diri kita. Masya Allah. Ini juga ujian, sisi lain, ujian kebersihan hati kita. Umumnya orang kalau ngelihat saudaranya berhasil kan iri kan? Banyak kan begitu ya. Wah, macam-macam ya. Apalagi dia doain orang itu. Ini ujian kebersihan hati, kelapangan dada. Rela, ikhlas mendoakan saudaranya. Ya Allah, berikan dia kebersihan. Jadikan dia kaya raya ya Allah. Berkah ya Allah. Ada nggak orang doa begitu? Ada. Orang yang benar-benar, justru ini rahasia. Makanya kalau kita nggak punya apa-apa atau punya hajat tertentu dan kita tahu ada orang lain juga sama seperti kita mengejar hajat itu, doakan aja dia. Ya Allah, mudahkanlah dia ya Allah. Bisnisnya lancarkan ya Allah. Ini rahasia nih. Mudahkan, lancarkan ya Allah. Bisnis dia, yang ada malah saingan. Dalam hati hancurkan ya Allah. Ini hancurkan, ya kamu yang hancur juga kan? Iya. Makanya kalau belum punya motor, terus saudaranya yang lain juga belum, ya Allah berikanlah dia motor yang bagus. Akan balik udah. Ya. Misalnya Indra sama Jamal ini kan sama-sama bersaing misalnya. Belum punya istri gitu kan. Tadi katanya belum mulai. Doakan, ya Allah mudahkanlah Jamal ya Allah, jodohnya ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya. maksudnya begitu. Kalau pengen dia mudah, doakan. Misalnya doakan Pak Budi, ya Allah mudahkan jodohnya Pak Budi gitu. Lah ya nggak tahu, dimudahkan pokoknya. Nanti Pak Arif akan kebagian. Doakan Pak Budi. Iya. Jodohnya Pak Budi. Apa aja doa kebaikan, nggak hanya jodoh. Ini menguji kualitas hati kita, ini kecintaan kita kepada sesama. Insya Allah orang yang rajin mendoakan orang lain itu iri, dengki itu jauh. Ya, rajin-rajinlah mendoakan, apalagi kaum muslimin semuanya. Ya Allah ampunilah kaum muslimin dan muslimat semua ya Allah. Mudahkan urusannya. Itu kembali pada diri kita. Sehatkan mereka ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Ya. Mudahkan urusannya ya Allah, tentramkan ya Allah, lapangkan rizkinya. Udahlah sibuklah doain orang. Pasti akan kembali kepada kita. Kalau doa kita ya Allah, berikanlah padaku ya Allah, kasihannya aku, ini aku, kuku semuanya. Belum tentu dikasih. Ya. Malaikat enggak, walaupun malaikat di situ dia enggak bilang amin. Karena tugas malaikat mengaminkan itu ketika dia mendoakan
Apalagi di saat sujud. Masya Allah. Luar biasa kan? Jadi gitu, belum punya rumah, ada tetangganya bangun rumah, jangan nyesek. Ya enggak? Saya puluhan tahun ngontrak. Jadi kontraktor. Ada temannya bisa bikin rumah gitu, bangun rumah. Doakan ya Allah, mudahkan dia ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri rezeki teman. Mudahkan, lancarkan ya, jauhkan dari segala halangan, rintangan dalam membangun rumahnya ya Allah. Ikhlas. Insya Allah nggak lama kamu akan dapat. Ya enggak? Bisa jadi lebih bagus. Ya. Dapat pahala doakan orang. Ini rahasia mendoakan sahabat saudara dengan diam. Banyak masalah dalam kehidupan ini. Ada yang kurang rizki, kurang sehat, kurang apa lagi? Kurang jodoh, kurang iman, apalagi itu ya Allah. Kuatkan iman saudaraku. Jadi kalau kita ada punya masalah, kebutuhan, langsung mintakan pada Allah untuk orang lain. Ya Allah lapar, misalnya. Nggak punya duit. Dan ternyata juga di sana banyak orang nggak punya. Iya, pandemi, pada bokek semua gitu. Ya Allah mudahkanlah saudara-saudaraku ya. Lapangkan rezekinya, mudahkan urusannya. Itu akan kembali pada diri kita. Akan kembali pada diri kita. Bisa jadi selama ini urusan kita seret, susah, karena kita sudah kurang sholawat tadi, kurang sedekah di waktu subuh, kurang berdoa. Apalagi kalau misalnya ini di pagi hari kan, sholawat 1000 kali, infak 1000 juga, 1000 rupiah, 1000 dolar gitu ya, infak. Terus doakan orang lain. Coba pagi itu dari terbit fajar sampai terbit matahari itu untuk itu. Sibuk pegang HP gitu untuk transferin ke saudara-saudara tadi. Sambil ngitung sholawat, dapat 1000. Doain orang lain. Ya Allah, selamatkanlah kaum muslimin ya Allah. Lapangkanlah rezekinya ya Allah. Sembuhkan mereka ya. Mudahkan urusannya ya Allah. Kembali, mantul ke diri kita semua. Panen kita, insya Allah. Ini berarti rahasia ya. Pagi hari itu jangan tidur lagi, apalagi gak bangun subuh, diinjek malaikat. Nauzubillah. Ini anak-anak muda ini hati-hati. Begadang silahkan, begadang boleh sah, kalau ada perlunya. Nggak ngikutin perkembangan masa lalu. Ya, silahkan begadang, tapi besok pagi subuh hati-hati itu. Sholat subuhnya itu sudah didoakan malaikat kan? 2 malaikat itu kan? Ini waktu mahal ini. Perbanyak sholawat, infak, banyak doain orang. Lancar urusannya. Insya Allah. Oh iya. Jadi imam lagi ya? Diborong. Jadi imam. Ya, insya Allah ini rahasia subuh ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dan urusan kaum muslimin. Allah lapangkan rezeki kita dan rezeki kaum muslimin. Allah sehatkan kita dan sehatkan kaum muslimin. Allah berikan keberkahan hidup bagi kita dan kepada kaum muslimin. Biasakan untuk doa untuk kaum muslimin. Jangan pelit. Kalau doa aja pelit, apalagi ngasih doa. Ini rahasia. Ya, rahasia kesukses dan rahasia keberkahan. Insya Allah kita amalkan ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Insya Allah kita sambung pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan sehat semuanya di penghujung bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna
Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan insya Allah bulan Sya'ban, serta sampaikanlah kami semuanya di bulan Ramadan. Sampaikanlah saudara-saudara kami semuanya di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, selamat, aman, dan bisa menunaikan ibadah sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang luar biasa ya. Sangat membawa kita, memberikan wawasan kepada kita, bahwasannya banyak hal-hal kecil yang mungkin bisa membawa kita dan bisa didoakan oleh malaikat untuk diri kita sendiri. Tadi sudah kita dapat 2 poin yang luar biasa, yaitu yang pertama, orang yang di pagi hari mau berinfak karena banyak orang yang butuh. Kemudian yang kedua, orang yang mau mendoakan orang saudaranya secara diam-diam. Mungkin terkadang kita merasa berat ya untuk mendoakan, tapi harus kita biasakan untuk kedepannya, karena ini adalah hal yang indah untuk senantiasa kita gunakan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin pengajian Senin malam ini cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.